Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah aja. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Kira-kira apa aja ya? Kuy, kita simak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Contohnya saja, ketika kita dalam keadaan sakit, maka dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kita, menyelidiki penyebabnya, dan memberikan obat kepada kita. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat biologi sebagai sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia yang artinya pengetahuan. Sains memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rasional. Artinya, sains merupakan sebuah kegiatan berpikir yang hasilnya dapat diterima oleh akal sehat atau nalar manusia. Yang kedua adalah objektif. Artinya, sains merupakan kajian yang didasarkan atas data-data tertentu. Yang ketiga adalah empiris. Artinya, sains itu dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan juga eksperimen yang nyata. Dan yang keempat adalah akumulatif. Artinya, sains itu dapat dibentuk berdasarkan teori-teori lama yang sudah disempurnakan. Hai teman-teman, biologi itu apa sih? Kamu tahu nggak biologi itu apa? Ya tahu dong, kecil. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bio yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu mikroskopis maupun makroskopis. Menurut teman-teman, biologi itu apa sih? Silahkan komen di bawah ya. Nah, makhluk hidup atau organisme makroskopis adalah makhluk hidup yang bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Contohnya saja tumbuhan, hewan, kemudian manusia seperti kita. Sedangkan makhluk hidup atau organisme mikroskopis adalah makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Contohnya saja bakteri, protista, kemudian jamur, dan kemudian ganggang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat makhluk hidup ini dengan menggunakan alat bantu seperti contohnya lup atau kaca pembesar, kemudian mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah teman-teman, biologi itu muncul dan berkembang melalui penelitian, pengamatan, dan juga eksperimen terhadap organisme atau makhluk hidup yang pernah ada di bumi. Oleh karena itu, biologi dibagi menjadi beberapa cabang. Di video kali ini kita akan bahas ada 26 cabang ilmu biologi. Hah? 26? Banyak banget. Jangan salah loh. Ini masih sedikit 26, masih banyak lagi cabang ilmu biologi yang belum pernah kita tahu. Bahkan sampai ratusan loh teman-teman. Nah, cabang ilmu biologi yang pertama adalah anatomi atau ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah anestesi atau ilmu yang mempelajari tentang pembiusan dan juga penghilangan rasa sakit yang berhubungan dengan operasi dan juga pembedahan. Yang ketiga, bakteriologi atau ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Yang keempat adalah bioteknologi atau ilmu yang mempelajari tentang teknik pemanfaatan suatu organisme sehingga menghasilkan sebuah produk tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Yang kelima adalah botani atau ilmu yang mempelajari tentang beragam tumbuh-tumbuhan. Yang keenam adalah ekologi atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan sesamanya dan juga dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh adalah embriologi atau ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kedelapan, entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan yang kesembilan adalah etologi atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku makhluk hidup. Kesepuluh adalah evolusi atau ilmu yang mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup dan berbagai perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan di bumi. Hai teman-teman semuanya, udah capek belum dengerin aku? Oke, aku anggap belum capek ya. Kuy, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ke-11 adalah fisiologi atau ilmu yang mempelajari tentang fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Ke-12 adalah genetika atau ilmu yang mempelajari tentang cara penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Ke-13 adalah hygiene atau ilmu yang mempelajari tentang berbagai usaha makhluk hidup untuk hidup sehat. Ke-14, histologi atau ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh.
Ke-15 adalah imunologi atau ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Dan ke-16 adalah mikologi atau ilmu yang mempelajari tentang jamur dan juga fungsinya. Ke-17 adalah mikrobiologi atau ilmu yang mempelajari tentang organisme kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Ke-18 adalah morfologi atau ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur makhluk hidup. Ke-19 adalah ornitologi atau ilmu yang mempelajari tentang golongan hewan jenis Aves atau burung. Capek ya? Lanjut yuk, sedikit lagi. Ke-20 adalah paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang hewan dan juga tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil. Seperti ini. Ke-21 adalah patologi atau ilmu yang mempelajari tentang parasit penyebab penyakit atau disebut dengan patogen. Ke-22 adalah filogeni atau ilmu yang mempelajari tentang proses hubungan antar kelompok organisme berdasarkan proses evolusinya. Ke-23 adalah taksonomi atau ilmu yang mempelajari tentang penamaan dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Yang ke-24 adalah teratologi atau ilmu yang mempelajari tentang kelainan atau cacat embrio dalam kandungan. 25 adalah virologi atau ilmu yang mempelajari tentang virus. Dan yang terakhir, ke-26 adalah zoologi atau ilmu yang mempelajari tentang beraneka ragam hewan. Nah teman-teman, sekian dulu video kita tentang ruang lingkup biologi. Jika ada yang ditanyakan atau hal-hal yang belum dipahami tentang penjelasan yang tadi, silahkan komen di bawah ya. Dan pertanyaan teman-teman akan kita jawab di video selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa subscribe.